Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Mayat Membusuk di Gudang Belakang. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Yusni. Bagi kalian semua yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah ada di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dalam kamar, Rahima membersihkan darah yang masih menempel di tubuh Cynthia sambil menggerutu. Sialan, bukannya dapat uang malah dapat masalah. Menyan di atas nakas sudah habis terbakar, tetapi aromanya sesekali masih tercium. Tubuh Cynthia dibuat polos karena apa yang melekat di tubuhnya dilepaskan Rahima dan dikenakan dengan pakaian lain. Tak lupa bagian yang mengeluarkan darah disumpal dengan kain sarung tadi. Spray yang terkena noda dan perlak dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Dengan menguras tenaga, akhirnya tugas Rahima selesai. Ia tinggal menunggu Tiar kembali masuk ke dalam kamar. Tak sengaja matanya tertuju pada jendela. Ia melangkah mendekat dan menyibakkan sedikit tirai lalu menoleh keluar dari kaca jendela kamar tersebut. Terlihat langit gelap. Di setiap sudut rumah mulai terang karena cahaya lampu. Rahima tak sabar ingin cepat-cepat pulang dan beristirahat. Ia tak mau terus-terusan menjaga mayat. Di bawah sana, terlihat beberapa mobil mewah memasuki perkaran rumah. Mata Rahima membulat sempurna karena yang turun dari mobil adalah pria parubaya dengan tampilan necis anak muda. Dasar tua bangka, tapi ingin menikmati daun muda, umat Rahima sambil mencibik. Bahkan ia melihat jelas bagaimana Tiar menyambut tamunya dengan ramah. Tak segan memeluk, menyentuh dan berciuman, membuat Rahima bergidik sendiri. Oh, beginikah dunia malam yang dibalut dengan hawa nafsu? Pikirnya, sangat menjijikan. Krek, pintu kamar kembali terbuka. Tiar masuk dengan tergesa-gesa. Di rumah sudah tidak ada orang lagi kecuali satpam yang berjaga di depan. Ayo kita kuburkan di belakang, seru Tiar. Apakah sudah digali tanahnya? Rahima balik bertanya. Sudah, tadi aku sempat meminta Zainal menggali tanah di halaman belakang, jawab Tiar. Apa Bu Tiar sudah gila? Nanti dia curiga bagaimana? Cecar Rahima. Apa Mak Rahima pikir aku ini bodoh? Tentu saja aku bilang untuk merendam janin yang dia borsi seperti biasa, ucap Tiar. Rahima meneguk salivah. Ia turuti saja rencana Tiar. Keduanya membalut tubuh Cynthia dengan spray yang sempat dibersihkan tadi. Kemudian digotong bersama-sama menuruni tangga dengan kepayahan. Rahima yang sudah tua itu ngos-ngosan menahan berat badan Cynthia yang seperti kebanyakan dibeban kepadanya. Keringat bercucuran membasahi tubuh keduanya. Di dalam hati terus mengumpat atas mayat hingga sampai juga ke halaman belakang. Tiar dan Rahima berhenti sejenak sambil mengatur napas dan mengelap keringat di dahi mereka. Lalu melanjutkan lagi menggotong mayat ke tepi lubang yang sudah digali dalam 1,5 meter. Memang tak cukup, tapi akan dipaksakan oleh Tiar dengan cara memposisikan tubuh Cynthia meringkuk di dalam tanah. Sebentar Mak. Tiar berlari ke gudang, mengambil sisa semen yang ia beri sedikit pasir dan air. Lalu diaduk di dalam sebuah ember yang ia bawa ke halaman belakang. Untuk apa itu? Rahima mengerutkan dahi. Ya untuk menghilangkan jejak, agar tidak menimbulkan binatang yang akan menggali tanah ini nantinya. Mak pikir dengan cuma 1,5 meter itu bisa selesai semuanya. Sudah, ikut saja aku. Nada Tiar meninggi. Oh begitu, akan kulakukan hal yang sama pada Kayla dulu, ucap Rahima keceplosan. Tiar memandangnya sejenak. Kenapa Mak? Beruntung Tiar tak begitu jelas mendengar Rahima. Gak apa-apa Bu, gila Rahima. Saat di belakangi Tiar barulah
Ia mengembuskan napas panjang sambil mengendus dada. "Mak, bantuin dong," seru Tiar. Rahima maju mencangkul sedikit tanah untuk menutupi lubang. Setelah itu barulah Tiar menyemen atasnya dengan rata agar binatang tidak bisa mengendus aroma bangkai dari mayat Cynthia di dalam sana. Keduanya duduk memandang coran tanah tersebut. Kasian, hilang salah satu asetku yang dulu paling banyak menghasilkan uang. Mana tadi para pelanggan menanyakan Cynthia? Keluh Tiar. "Aku juga tidak mau begini, Bu. Kan sudah takdirnya. Sudahlah, aku mau pulang," tandas Rahima sambil berdiri bangkit. Tiar tak memberi tanggapan selain menatap nanar pada kuburan yang ia buat seadanya untuk Cynthia. "Bu," seru satpam menjaga rumah. Tiar bergegas menoleh ke belakang dengan jantung berdegup sangat kencang. Ia celingukan karena tak melihat Rahima. "Zainal, ada apa?" Tiar bangkit sambil menyapu bekas tanah di kakinya. Pria yang dipanggil Zainal itu menyipit ke arah coran semen yang masih basah di dekat Tiar berdiri. "Kenapa di semen, Bu?" tanya Zainal. "Biar gak kecium naki," jawab Tiar rasa. Naki jadi alasannya. Ya, seekor anjing jenis Shepherd yang berjaga di depan rumahnya juga. Kadang anjing itu mengendus aroma janin-janin yang ditanam di belakang rumah oleh Tiar dari hasil aborsi. Bahkan tak sekali dua kali saja anjing itu mendapatkan makanannya dari tanah yang dikubur yang tak seberapa dalam itu. "Oh, begitu ya, Mami. Apa kamu melihat Mak Rahima tadi? Dia baru saja keluar terburu-buru. Kamu sendiri ngapain kesini?" "Ada yang ingin bertemu dengan Mami." "Siapa?" "Pak Leo." Dek. Tubuh Tiar kaku. Jantungnya memompa aliran darah lebih kencang lagi. Tiar hanya bisa meneguk saliva dengan tubuh gama. "Bu," seru Zainal sambil melambaikan tangan di depan wajah Tiar. Bahkan wanita itu tak berkedip sedikit pun. "Bu," teriak Zainal hingga mampu membuat Tiar terlonjak kaget dengan mata mendelik tajam pada satpamnya itu. "Bilang padanya, aku akan keluar 20 menit lagi," titah Tiar. Segera pergi meninggalkan Zainal yang tertegun melihat sikap bosnya. Di tengah lamunan, Faris mendengar suara ponselnya berdering di dalam saku celana. Segera ia rogoh dan memandang nama yang tertera di layar ponsel. Ia menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat telepon. "Halo, Assalamualaikum Bang," ucap di seberang sana. Suara lembut khas wanita. "Waalaikumsalam, ada apa Mia?" "Bang, ibu sudah tiada." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Faris spontan. Darahnya bertersirebat. Bahkan tubuh Faris gemetar karena tak menyangka ibu mertuanya akan pergi secepat itu. Baru sehari yang lalu mereka bertemu. "Memang ibu sakit apa?" tanya Faris lagi. "Kami tidak tahu Bang. Tiba-tiba tengah malam ibu berteriak dan memegangi perutnya. Tak lama setelah itu di pusar ibu mengeluarkan darah Bang. Aku minta maaf atas nama ibu ya," jawab adik ipar Faris, sekaligus meminta maaf atas nama ibunya. Kok aneh ya? Abang juga sudah memaafkan ibu kok." "Kata orang-orang ibu terkena santet Bang. Tapi wallahu alam, maaf baru sempat mengabari." "Justru abang yang meminta maaf. Harusnya abang kesana melayat." "Iya Bang, sudah dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Faris terduduk lemas di kursi. Tatapannya sendu membayangkan tempo hari masih bertemu dengan ibu mertuanya. Mereka bahkan sempat bersih tegang. Bak! Tiba-tiba Faris dikagetkan dengan pintu yang dibanting asal oleh Rahima dari luar. Jangankan menyapa, mengucap salam pun tidak. Faris memerhatikan raut wajah Rahima tanpa datar saat hendak masuk ke dalam kamar. "Ibu dari mana saja?" tanya Faris ketika Rahima sedang berusaha memutar kunci pintu
untuk bisa masuk ke dalam kamar yang selama ini menyimpan banyak rahasia. "Bukan urusanmu," jawab Rahima ketus. Dia langsung melangkah masuk dan kembali menutup pintu kamarnya. Faris baru mengerti kalau selama ini Rahima sering pulang sampai malam, hingga meninggalkan Kayla di rumah yang tidak terurus. Lagi, ingatannya kembali pada sang anak. Ia membayangkan nasib Kayla semenjak ditinggal merantau olehnya. Sudah lewat 1 minggu belum juga ada perkembangan dari pihak polisi terkait kasus kematian Kayla. Padahal media massa sudah gembor-gembor memberitakan dari awal kasus kematian Kayla. Sekarang, semua orang melupakan penyebab gadis kecil itu tiada. Faris sempat mendatangi kantor polisi. Namun polisi menyatakan sedang mendalami kasus ini. Ia hanya bisa memendam kekecewaan. Di tengah rasa suntuk, Faris mendatangi warung kopi. Di sana sudah ada Pak Wahyu yang duduk di pojokan menyendiri. Ia curi-curi pandang ke arah Faris yang belum sadar jika diperhatikan. Lelaki itu sibuk dengan lamunannya. Ia masih belum terima akan kematian Kayla. Tetapi juga tidak bisa berbuat banyak. Sementara mandor proyek tempat Faris bekerja sudah menelepon memintanya kembali kerja di kota. Namun, Faris masih menunda dengan alasan ingin mencari tahu dulu siapa pelaku pembunuhan atas anaknya. "Bu, rokok sebungkus," pinta Faris pada pemilik warung. Ini sudah titik lelahnya. Ia ingin menenangkan pikiran sejenak dengan menghisap tembakau tersebut. Pemilik warung memberikannya sebungkus rokok beserta pemantik. Faris langsung mengeluarkan sebatang rokok dan membakar ujungnya, kemudian mulai diisap. Siku tangan bersih tumbuh di meja, lalu telapak tangannya menopang wajah. Wajah yang keluar dari mulutnya sengaja dimain-mainkan. "Faris, kamu ini duda. Apa gak ada keinginan buat nikah lagi?" goda pemilik warung sambil mengaduk segelas kopi untuk pelanggan yang lain. "Enggak," jawab Faris kenanya. "Yakin? Kan istrimu sudah lama meninggal. Anakmu juga. Orang pun gak bakalan mengira kamu ini duda, Riz." Faris menarik napas berat dan menyesap kopinya sedikit. Aku masih belum kepikiran," sahut Faris. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan berhenti di depan warung. Seorang pria berwajah tampan mengenakan kacamata hitam turun dari mobil dan berdiri di abang pintu. "Permisi Pak, Bu, mau numpang tanya?" seru seorang pria muda yang umurnya hampir sama dengan Faris. Dilihatnya tampilan pria itu bukanlah orang sembarangan. Tubuhnya kekar dan atletis, mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam panjang. "Ya, mau tanya apa?" sahut pemilik warung. Rumah Mak Raima yang mana ya?" tanya pria itu lagi. Awalnya Faris tidak peduli dengan siapapun yang bertanya di depan. Ketika nama ibunya disebutkan, ia langsung menoleh. Tatapan Faris menyelidik, berusaha mengingat juga apa ia mengenal pria itu atau tidak sebelumnya. Faris yakin orang yang menanyakan rumah ibunya bukanlah kerabat mereka atau punya hubungan khusus dengan keluarganya. "Oh, lurus saja Pak, itu yang depannya pagar bambu," tunjuk pemilik warung. "Ada apa ya?" sabunnya lagi karena penasaran. Faris fokus mempertajam indera pendengarannya. Gelagat Faris itu diperhatikan oleh Pak Wahyu seraya menikmati kopi hitamnya. "Ada perlu Bu, terima kasih. Mari Bu," ucap pria yang mencari Rahima tadi. Ia kembali masuk ke dalam mobil dan melaju menuju rumah Rahima. "Lihat tuh, ibumu makin laris saja. Sejak jadi dukun beranak," celotuk pemilik warung sambil melewati Faris yang tertegun. Dukun beranak. Kalimat itu membuat pikiran Faris terganggu. Ia penasaran dengan pekerjaan ibunya sekarang. Lalu, wanita yang sudah 2 kali datang ke rumahnya itu bertujuan untuk apa? Pikirnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab satu pun mengenai sang ibu. Otak Faris rasanya mau pecah. Waktu lagi pemilihan calon kepala daerah juga ada salah seorang kandidat yang datang ke rumah ibumu. Sekarang dia sudah terpilih. Aku rasa Mak Raima itu punya ilmu juga. Tapi warga sini belum ada yang menggunakan jasanya. Pemilik warung terus mengoceh. "Bu, buatkan aku segelas kopi," teriak seorang pengunjung dari depan.
dan langsung memposisikan diri untuk di dekat Pak Wahyu. Iwan, sudah lama baru kelihatan lagi. Gimana istrimu? Ya begitulah Bi, semenjak janinnya hilang, tiba-tiba Santi suka melamun. Kasihan ya, ini sudah ketiga kalinya loh kejadian di kampung kita. Apa ia diambil orang yang menganut ilmu hitam untuk tumbal? Ngeri ih. Ucap pemilik warung bergidik ngeri. Bu, berapa samanya waktu itu? Tanya Faris. 45.000 Riz. Faris segera berdiri sambil merogoh kantong celananya dan membayar rokok dan kopi. Setelah itu ia bergegas keluar dari warung. Sebuah mobil sedan terparkir di depan rumah. Suasana di sekitar juga lengang. Bahkan pintu dan jendela depan tertutup rapat. Faris berusaha masuk, namun pintu dikunci dari dalam oleh Rahimah. Ia juga tak kehilangan akal dan bersiap menuju ke bagian belakang berharap pintu belakang tak terkunci. Ketika melewati samping rumah yang kebetulan posisi bagian kamar Rahimah, sayup-sayup Faris mendengar suara beberapa orang tengah mengobrol santai. Salah satunya yang kenal adalah suara ibunya. Langkah Faris berhenti. Niat ingin masuk dari pintu belakang ia urungkan. Ia bersandar di dinding dan mengintip di celah-celah jendela kayu milik Rahimah yang tertutup. Terlihat seorang wanita muda tengah berbaring di lantai beralaskan kasur tipis, mengenakan sarung saja. Di sebelah Rahimah ada pula lelaki tadi yang sempat dilihat Faris ketika di warung. Pria itu mengulas senyum melihat pasangannya tengah diurut di bagian perut oleh Rahimah. Faris melempar pandangan ke arah pojokan. Dan di sana ada menyan yang terus mengepul asap. Baru kali ini ia lihat di kamar ibunya ada benda semacam itu. Mak, terima kasih sudah memindahkan janin itu pada aku. Akhirnya aku bisa ambil juga, Mak. Seru wanita yang tengah berbaring. Tidak sia-sia kami dipertemukan dengan Mak Rahimah. Terima kasih banyak, Mak. Tambah lelaki di sebelah Rahimah. Ini sengaja Mak urut agar dibetulin letak janinnya, biar gak jatuh karena masih sangat muda. Mata Faris membulat sempurna, dadanya bergemuruh. Tak sadar tangan Faris mengepal dan meninju dinding batu. Untung bukan jendela yang ia tinju, sebab akan menimbulkan suara. Sejak kapan ibu melakukan hal semacam itu? Gumam Faris dengan dahi berkerut. Mak, aku ingin menyingkirkan rekan kerjaku. Ucap pria itu lagi. Raut wajahnya serius penuh harap. Tenang, asal ada fulus urusan mulus. Balas Rahimah tersenyum. Gampang Mak. Emang ya Mak Rahimah serba bisa? Oh ya, gimana kelanjutan kasus cucu Mak? Kok gak pernah dengar kabar lagi? Rahimah hanya menyengir tanpa menjawab. Tangannya fokus mengurut perut istri pria itu sampai selesai. Mak, kapan kira-kira bisa menelurkan kerjaku? Jangan sampai dia udah naik jabatan dulu. Ucap sang pria ingin memastikan kesanggupan Rahimah. Malam ini bisa. Kamu tinggal tunjukkan fotonya sama sebut namanya. Mata Faris menyipit saat pria di dalam sana menunjukkan selembar foto dan menyebut nama target yang akan disingkirkannya. Faris menggelengkan kepala karena tidak habis pikir dengan ibunya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh pemilik warung. Jika saja Faris mengerti kalau ingin menggunakan ilmu hitam, itu harus mengorbankan nyawa orang terdekatnya. Sudah tentu Faris tak akan mengampuni ibunya. Besok kamu tinggal lihat hasilnya saja. Ucap Rahimah setelah memperhatikan sosok di selembar foto tersebut. Faris membalikan badan setelah wanita muda di dalam sana tengah mengenakan pakaiannya kembali. Ingin rasanya menerobos masuk dan mengujam ibunya dengan semua pertanyaan yang ada di otaknya. Tetapi ada bisikan dalam diri untuk menyuruh bersabar. Di dalam hening tidak ada lagi suara-suara. Faris baru sadar dan kembali mengintip. Ia selingkuhkan mencari sosok ibunya dan kedua orang tadi yang sudah tak terlihat lagi di dalam kamar. Loh, kemana mereka? Gumam Faris. Plak. Tiba-tiba pundak Faris disentuh oleh Rahimah yang menatapnya penuh selidi. Sementara di depan terdengar suara drum mesin mobil yang menjauh meninggalkan rumah. Ibu? Seru Faris gugup.
Kenapa kamu berdiam diri di sini? Selidik Rahimah. Sorot matanya tak lepas sedikit pun dari sang anak. Aku ingin ke belakang untuk masuk. Ibu sendiri dari mana? Kenapa pintu terkunci dari dalam? Faris bersikap tenang. Ibu kedatangan pasien untuk berobat. Mereka sudah menikah 5 tahun dan ingin memiliki keturunan. Oh, begitu ya? Tanggapan Faris. Ya sudah kalau begitu, aku mau masuk ke dalam rumah dulu. Ucap Faris tergesa-gesa meninggalkan ibunya yang sedang menatap dengan rasa curiga. Apa Faris mengintipku? Kumam Rahimah sambil membekap mulutnya. Sejujurnya ia gelisah takut Faris mengetahui perbuatannya selama ini. Biar bagaimanapun hanya Faris anak satu-satunya Rahimah. Wanita tua itu dia ingin dibenci oleh anaknya sendiri. Tetapi dia juga benci pada keadaan yang memaksanya untuk masuk ke lembah hitam penuh kesesatan. Tolong! Teriak Tiar dalam mimpi buruknya. Seketika ia langsung tersentak bangun dengan keringat bercucuran membasahi piyama yang melekat di badan. Hampir tiap malam Tiar bermimpi makhluk menyeramkan yang terus mengejarnya. Tiar menoleh pada jam waker di atas nakas yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia mengembuskan napas berat setelah melihat air di gelas atas nakas terisas sedikit. Sementara tenggorokan Tiar terasa kering. Dengan rasa malas ia sibahkan selimut dari tubuhnya dan turun dari ranjang. Ia berjalan keluar hendak menuju dapur. Masih di ruang tengah, langkah Tiar terhenti dengan jantung berdebar kencang. Setelah sekelebat bayangan putih melintas di hadapannya. Siapa? Serunya dengan tangan bersetegap di dada. Tiar memutar badan dengan mata mengekor penuh awas. Di ruang tengah yang sangat luas itu tampak sunyi. Beberapa pekerjanya ada yang keluar dan hanya 4 orang yang tinggal di rumah karena kedatangan tamu bulanan dan tidak bisa melayani pria hidung belang. Tiar meneguk saliva karena mendadak rasa takutnya muncul. Rasa itu kembali ditepis dan ia mulai melangkah lagi. Namun, sekelabat bayangan putih kembali melintas membuat bulu kuduk Tiar meremang. Hidungnya mengendus aroma anyir yang cukup kentara. Tubuh Tiar gemetar saat pandangannya beralih pada abang pintu dapur. Di sana, ada sosok yang berdiri dengan tatapan datar berwajah pucat pasi. Di antara kedua kakinya meneteskan darah disertai belatung ke atas lantai. Cynthia? Seru Tiar tergagah. Tiar mundur perlahan hingga punggungnya terbentur dengan sudut meja. Sosok menyeramkan dengan rambut kusut tergerai menutupi separuh wajahnya itu tak bergerak sama sekali. Tatapan kosong dengan kedua bola mata menghitam sempurna mampu membuat tubuh Tiar bergetar hebat. Tolong! Tiar tak kuasa menahan ketakutannya dan berteriak meminta tolong. Seluruh penghuni rumah yang tertidur pulas langsung bangun dan mengambur keluar. Mereka mendapati Tiar gemetar ketakutan sambil memegang sudut meja. Tatapannya masih fokus pada abang pintu. Mami, kenapa? Salah satu anak buah Tiar seraya menepuk pundak mucikari itu. Itu. Jari telunjuk Tiar mengarah ke abang pintu. Anak buahnya menatap heran karena tak melihat apapun yang aneh. Ada apa sih, Mi? Ada hantu. Gak ada apapun, Mi. Mami cuma halusinasi aja kali. Sahut yang lain. Iya, Mi. Memang Mami mau ngapain sih? Kau belum tidur? Tiar meneguk saliva sambil mengelus lehernya. Sosok yang ia lihat sudah tidak ada. Tetapi kaki dan tangan masih terasa dingin. Mami mau minum, haus. Ucap Tiar tertahan. Ya udah, biar aku ambilkan. Perempuan yang mengenakan piyama tipis berlengan pendek itu segera berlalu ke belakang mengambilkan minum untuk sang mami. Tiar diajak duduk di sofa, lalu lengannya diusap-usap. Pikiran Tiar masih membayangkan sosok tadi yang mirip Cynthia. Apa itu Cynthia? Kumam Tiar. Ada apa, Mi? Zainal baru masuk ke rumah setelah mendengar teriakan bosnya dari tadi. Apa ada maling? Tanyanya lagi. Gak ada, jawab Tiar singkat. Ini Mi diminum dulu. Anak buah Tiar yang mengambilkan minum untuknya sudah kembali
seraya menyodorkan segelas air putih. Tiar diam dan langsung meneguk airnya sampai tak bersisa. "Din, kamu temani Mami tidur ya?" pinta Tiar memelas pada perempuan yang memberikannya air minum. "Loh, kenapa Mi?" Ya udah. "Mi, si Cynthia kok gak balik-balik ya dari kampung?" celetuk salah satu anak buahnya. "Iya Mi, masa iya dia pulang kampung aku gak tahu?" Zainal menyaut karena penasaran. Pasalnya, sudah seminggu lebih Cynthia tidak kembali ke rumah itu. Tiar beralasan bahwa Cynthia meminta izin untuk pulang 2 hari setelah aborsi, ketika semua teman-temannya berada di luar melayani pria hidung belah. "Mami juga gak tahu, dihubungi juga gak bisa," jawab Tiar agak ragu. "Iya, Desi juga beberapa kali hubungi dia, tapi ponselnya gak aktif. Apa Cynthia gak mau kerja lagi ya?" celetuk yang lain. "Udah, kalian tidur lagi aja sana. Mami juga udah ngantuk. Andin, ayo temani Mami," ucap Tiar sengaja mengalihkan pikiran anak buahnya. "Baik Mi," jawab mereka kompak dan semua bubar meninggalkan Tiar dengan perempuan bernama Andin. "Kamu ngapain berdiri di sini Zainal? Balik ke depan." "Iya Mi." Satpam itu manut dan kembali ke depan untuk berjaga. Setelah memastikan semua sudah kembali ke kamar, barulah Tiar bangkit menuju ke kamarnya bersama Andin. Belum sempat Tiar memejamkan mata, ia malah terganggu dengan suara anjing menggonggong persis di halaman belakang. "Akhir-akhir ini anjing itu sering menggonggong kalau ke belakang Mi," ucap Andin dengan mata terbejam, namun masih sadar dengan apa yang ia dengar. "Kalau kata almarhumah nenekku dulu, jika kita mendengar suara anjing di malam hari itu tandanya si anjing lagi lihat setan," lanjutnya. Tiar diam menyimak ucapan Andin. Ia segera meraih guling dan didekap dengan erat. "Besok aku harus menemui Mak Rahimah. Aku tidak ingin diganggu oleh arwah Cynthia," batin Tiar seraya memejamkan mata. Faris mondar-mandir di dalam kamar tak dapat tidur. Jika terasa penat, ia duduk sejenak di tepi ranjang dengan kedua tangan menopang wajah. Meski mata sudah memberat, tetap saja pikirannya tak bisa membuatnya terlelap. Mata Faris dipaksa nyala. Pikirannya sangat suntuk. Krek. Sayup-sayup Faris mendengar suara pintu berderi dari kamar sebelah, yaitu kamar Rahimah. Ia spontan bangkit melangkah mendekati pintu kamarnya. Pelan ia menarik gagang pintu agar tak menimbulkan suara. Setelah pintu terbuka, sedikit sorot matanya mengarah kiri kanan, hingga terhenti pada sosok wanita mengenakan kebaya polos dan sarung motif batik menuju ke arah belakang. Rambut penuh uban tergerai panjang sepinggu. Itu Rahimah yang sedang membawa menyan dan sajian berupa kopi hitam, kembang 7 rupa, di sebuah piring kecil. Faris menunggu Rahimah berjalan ke dapur dulu baru ia akan keluar untuk menguntit. Sebisa mungkin Faris jalan berjinjit agar Rahimah tidak tahu bahwa sedang diikuti oleh anaknya. Pintu belakang terbuka yang memperlihatkan kegelapan di luar sana. Hawa dingin juga menelusup masuk membuat bulu tangan Faris berdiri seketika. Ia melihat Rahimah berjalan ke arah gudang belakang tanpa diterangi oleh lampu. Mata wanita itu masih tajam meski usianya sudah tua. Bila dilihat dari belakang, Rahimah tampak sangat menyeramkan dengan rambut gerai panjang. "Kenapa lagi Bu larut malam begini ke sana?" gumam Faris dengan dai mengerut. Dia menunggu Rahimah masuk dan menutup pintu gudang. Barulah Faris keluar ingin mencari tahu sedang apa ibunya di sana hampir tiap malam. Terdengar suara tawa pria dewasa yang cukup menggelegar di dalam sana. Langkah Faris tercekat. Bulu kuduknya juga langsung meremang. Faris melirik kiri kanan yang tidak ada seorang pun di tengah malam buta itu. Hanya bintang malam yang saling bersautan. Faris memelankan langkahnya sebisa mungkin, tidak menimbulkan suara dan membuat Rahimah curiga. Faris berjongkok sedikit mengintip dari balik celah pintu yang keropos. Terlihat Rahimah sedang bergumul dengan sosok tinggi hitam dipenuhi bulu yang sangat lebat. Rahimah ditindih dalam keadaan polos tanpa selai benang pun. Air mata Faris luruh melihat tingkah ibunya. Faris sesenggukan. Ia malu, kecewa dan marah.
Tangannya mengepal erat namun tak tahu harus melakukan apa. Dengan langkah gontai Faris berbalik badan, meninggalkan kuda. Ingin rasanya berteriak tetapi tidak mampu ia lakukan karena mengingat malam semakin larut dan orang-orang akan berjaga karenanya. Ditakutkan bukan itu saja, ibunya yang sedang asik memadu kasih dengan setan itu akan malu nantinya. Sesampai di dalam kamar, Faris mengempaskan bobot tubuhnya. Ia memukul-mukul kasur dengan gigi rapat menanam marah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sejak kapan ibu bersekutu dengan setan? Seru Faris terisak. Rahima memang akan melakukan itu tiap malam Jumat Kliwon. Itu adalah bentuk perjanjiannya dengan jin yang akan memberinya kekuatan ilmu hitam yang mumpuni. Tentu saja ada yang dikorbankan sebagai tumbal. Dan Rahima sudah memberikannya. Namun Faris belum tahu akan hal itu. Tak sadar Faris menangis sampai ketiduran. Sarung bantalnya basah. Sesekali ia menarik napas panjang dalam tidurnya. Sedangkan Rahima baru selesai sampai suara azan berkumandang. Ayah, tolong ya. Bang, tolong kami. Faris mendengar suara istri dan anaknya. Ia memutar badan mencari sumber suara yang datang entah dari mana. Di sekeliling Faris gelap sempurna tanpa batas. Ia seolah berada di sebuah ruang yang sangat luas. Kayla, Dek, kalian di mana? Seru Faris memanggil Kayla dan istrinya. Bang, sakit bang. Ayah, Kayla sakit ayah. Mata Faris mengedar mencari di mana sosok anak dan istrinya yang belum juga menampakkan wujud. Mata Faris berkaca-kaca karena gelisah tak tentu harus berbuat apa. Sementara kedua orang yang ia sayang meminta tolong namun tak memperlihatkan wujud mereka. Di mana kalian? Teriak Faris. Teriakan Faris dibalas oleh suara makhluk yang mengerikan, disertai bunyi rantai yang diseret di lantai. Faris mencoba mempertajam pendengarannya hingga matanya menyipit sejurus ke depan. Samar-samar ia melihat dua pasang kaki yang meronta-ronta di lantai yang menjauh oleh sosok bayangan yang tinggi besar di ujung sana. Ayah, tolong ya. Tolong kami bang. Faris tersentak kaget dan baru tersadar jika kedua pasang kaki itu adalah milik istri dan putrinya yang bagian leher mereka dijerat dengan rantai dan diseret paksa oleh makhluk yang menyeramkan bertubuh besar dipenuhi bulu lebat. Anehnya, ketika Faris berkeinginan membantu mereka, kedua kaki Faris tak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan ia berusaha keras ingin mengangkat kakinya untuk berlari mengejar anak dan istrinya yang terlihat semakin menjauh. Terdengar suara tawa yang menggelegar dari ujung sana yang gelap tidak dapat dijangkau oleh pandangan Faris. Bahkan suara anak dan istrinya sudah lenyap. Kerencang rantai yang bersentuhan di lantai pun tak terdengar lagi. Faris lemas dan merasa tak berdaya sama sekali. Ia memakai kekuatan naga hingga tubuhnya ambruk seketika. Faris perlahan mengerjap setelah mendengar suara ketukan pintu. Mata Faris menyipit dan masih enggan untuk berbalik badan. Kepalanya masih terasa pusing dan kedua matanya berat karena sebab menangis semalam. Daun pintu terus-menerus diketuk hingga akhirnya Faris menyerah. Dengan berat hati Faris turun dari ranjak berjalan gontai ke arah pintu. Pintu ia buka sedikit, hanya bisa menyembulkan kepalanya saja keluar. Mendadak mata Faris terbuka selebar mungkin karena kehadiran Rahima membuat ingatannya akan kejadian semalam kembali muncul. Napas Faris memburu. Rahangnya mengeras melihat ibunya berdiri dengan segelas teh di tangan. Rahima mengulas senyum dan maju selangkah berharap Faris membiarkan ibunya itu masuk ke dalam. Namun Faris masih tetap di posisi semula, tatapannya datar, tak suka. Ini teh, ibu buatkan untukmu. Rahima menyodorkan segelas teh hangat ke hadapan Faris. Brak! Faris langsung menutup pintu dengan keras hingga Rahima tersentak kaget. Dan gelas berisi teh hangat itu nyaris terjatuh dari tangannya. Untung hanya menciprat sedikit mengenai pergelangan tangan Rahima. Kenapa makin menjadi-jadi saja sikap Faris pada aku? Kumam Rahima. Niat Rahima sebenarnya ingin baikan dengan sang anak karena sejak beberapa hari terakhir mereka berdua bersikap seperti orang asing di dalam satu rumah. Faris, keluar kamu! Teriak Rahima yang sudah kehilangan kesabaran.
menghadapi sikap ketus Faris. Tidak ada jawaban, apalagi sampai keluar. Faris di dalam kamar sedang bergelut dengan hatinya. Dada lelaki itu kembang-kembis menahan kesal. Dosa ibunya selalu terbayang-bayang di pikiran. Ada jijik sekaligus miris. Baiklah, jika kamu tidak ingin berdamai, terserah kamu. Suara Rahima terdengar mulai menjauh dari pintu. Faris menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ke arah pintu cukup lama. Setelah memastikan Rahima sudah pergi menjauh dari pintu kamarnya, barulah Faris keluar ingin membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan mengganti pakaian, Faris keluar dari rumah tanpa pamit pada Rahima, yang tampak sumringah dengan dompet dan keranjang belanjaannya yang akan dibawa berbelanja ke pasar setelah mendapatkan uang banyak semalam. Rahima melirik sejenak saat Faris melangkah keluar. Setelah itu ia kembali sibuk menghitung uangnya. Terserah kamu Faris mau mengabaikan ibumu ini seperti apa. Nanti lama-kelamaan kamu juga tidak tahan. Gumam Rahima disertai cibikan. Rahima mengapit dompetnya dan menenteng keranjang sayur seraya melangkah keluar. Ia celingak-celinguk ke jalan yang sudah tidak melihat sosok Faris. Cepat sekali anak itu jalannya, batin Rahima. Jantung Faris berdegup kencang. Berkali-kali ia teguk saliva meyakinkan diri ingin mengetuk pintu rumah Pak Wahyu. Krek. Faris langsung sadar dari lamunannya ketika mendengar suara daun pintu berderit karena terbuka dari dalam. Pak Wahyu pun tak kalah kagetnya melihat Faris yang mematung di depan pintu. Sejenak Faris menunduk karena merasa malu akan sikapnya yang tidak sopan waktu bertamu ke rumah Pak Wahyu waktu itu. Ada apa Faris? Ayo masuk. Ajak Pak Wahyu tetap menyambut dengan hangat. Ia memahami posisi Faris saat itu. Mungkin kali ini Faris sudah berpikir matang sampai mau datang kembali ke rumahnya. Iya Pak, jawab Faris pelan dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia juga langsung dipersilakan untuk duduk di sofa seperti waktu itu. Sebentar, Bapak buatkan minum dulu, seru Pak Wahyu. Tidak usah Pak, sungguh, aku sudah minum tadi di warung sebelum memutuskan untuk datang ke sini, ucap Faris berkilah. Padahal sejak pagi perutnya belum terisi baik nasi ataupun air. Ia sudah kehilangan selera gara-gara pikirannya terus tertuju pada kejadian semalam. Pak Wahyu akhirnya duduk, sementara Faris dari tadi duduk dengan gelisah. Kedua tangannya saling bertaut dan meremas, bahkan sesekali menggigit bibir. Di dalam pikirannya sedang bingung menyiapkan kalimat yang ingin ia utarakan pada si pria parubaya di hadapannya. Gimana kabarmu, Riz? Pak Wahyu sengaja mencairkan suasana. Alhamdulillah baik Pak, jawab Faris sedikit gugup. Katakan saja apa yang mengganjal di pikiranmu, ucap Pak Wahyu. Aku minta maaf soal tempo hari karena bersikap tidak baik pada Bapak. Faris mulai bisa mengontrol pikirannya. Tidak apa-apa, Riz. Pak, sebenarnya aku malu mengatakan hal ini karena tawaran Bapak waktu itu aku tolak. Aku mau jika mata batinku dibuka agar aku tahu penyebab kematian putriku, jelas Faris. Kamu yakin? Aku yakin Pak, jawab Faris dengan lantang. Baiklah, kita akan melakukannya nanti malam tepat di jam 12 malam. Kenapa tidak sekarang? Pak Wahyu hanya tersenyum simpul tanpa menjawab. Pulanglah, nanti malam kamu kesini lagi ya, seru Pak Wahyu. Aku belum mengerti, balas Faris masih tetap dengan kedua alis yang bertaut. Nanti juga kamu mengerti, Riz. Jangan buat ibumu curiga. Faris terperangah kenapa Pak Wahyu menyebut ibunya. Itu artinya Pak Wahyu telah tahu sesuatu tentang Rahima, pikirnya. Ya sudah, jawab Faris mantap. Ia sekarang hanya mengharapkan bantuan dari Pak Wahyu agar bisa mengungkap kematian putrinya. Malam semakin larut. Faris tak pulang sama sekali ke rumah sejak tadi siang. Ia menghabiskan waktunya seharian di warung.
Rahima yang merasa kehilangan karena tak menjumpai Faris di rumah sempat bertanya ke orang-orang dan mereka menunjuk bahwa Faris sedang bersantai di warung kopi. Setelah tahu keberadaan anaknya, Rahima jadi tenang. Meski Faris tak pulang, setidaknya ia tahu Faris di warung. Setelah warung akan tutup, barulah Faris melenggang keluar dengan berjalan sempoyongan. Bukan karena mabuk, ia sudah terlanjur masuk angin gara-gara seharian tidak makan nasi dan hanya menyesap kopi. Langkahnya bukan menuju pulang ke rumah, ia malah berbelok ke arah rumah Pak Wahyu. Ternyata tetangganya itu pun memang sudah menunggu kedatangannya. Melihat Faris yang tidak bersemangat, Pak Wahyu menyiapkan sepiring nasi beserta lauk untuk Faris karena melihat raut wajah Faris yang tampak pucat. "Makan dulu, biar ada tenagamu, nak," pinta Pak Wahyu. "Ayo kita buka sekarang mata batinku, Pak," desak Faris. "Tidak semudah itu, Faris. Kamu harus bertenaga agar bisa bermeditasi nanti. Lihat, tubuhmu makin kurus. Bahkan aku mendengar suara cacing di perutmu. Apa kamu tidak makan seharian?" "Aku tidak sudi makan uang haram, Pak," suara Faris meninggi. Pak Wahyu menghela napas panjang. Ia mengerti siapa yang dimaksud Faris. "Kamu tahu apa soal haram? Bukannya ibumu mendapatkannya dari hasil mengurut?" Pak Wahyu menyelidiki. "Aku melihatnya malam itu tengah melayani setan. Atau apa di dalam gudang sana. Aku malu, Pak." Spontan Faris menceritakan kejadian apa yang dilihatnya di gudang semalam. Pak Wahyu menunduk sambil melipat tangan di dada. "Ibumu telah bersekutu dengan jin Riz." "Aku tidak ingin percaya hal semacam itu karena rasanya sangat mustahil. Tapi aku nyata melihatnya melakukan perbuatannya sangat memalukan. Aku juga akhir-akhir ini bermimpi istri dan anakku yang meminta tolong pada aku, Pak. Entah apa artinya. Satu yang kuyakini, bahwa selama ini ibu dapat uang banyak itu dari hasil menjajakan diri pada setan," jelas Faris dengan tatapan nanar. "Sebaiknya kamu makan dulu. Setelah itu berwudu dan sholatlah. Nanti baru kita akan lakukan meditasi membuka mata batinmu," ucap Pak Wahyu yang segera berbalik badan pergi ke kamar meninggalkan Faris yang tertegun. Faris melirik sepiring nasi di atas meja yang ada di hadapannya. Ia menyerah dengan rasa laparnya dan mulai menyedoki nasi ke dalam mulutnya. Faris makan sangat lahap. Pak Wahyu hanya bisa mengintip di balik pintu kamar dengan rasa prihatin. Rahima tak dapat tidur sebab menunggu Faris pulang. Ia memeluk guling dan membolak-balikan badan dengan perasaan cemas. Ia melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan ke angka 12 kurang. Selimut disibakan dan Rahima keluar dari dalam kamar. Ia ingin memastikan Faris telah pulang tanpa sepengetahuannya atau belum. Pasalnya, pintu depan sengaja tidak dikunci. Ia paham betul kalau Faris tidak akan mau membangunkannya nanti. Rahima mengintip ke dalam kamar Faris. Di sana ia juga tidak mendapati putranya. "Kemana anak itu belum pulang jam segini?" Rahima berdengus kesal, seraya meninggalkan kamar Faris dan melangkah ke ruang depan. Tirai berwarna biru muda, dengan motif bunga tulip yang menutupi jendela dari dalam ia singgap sedikit. Lalu sorot matanya mengedar keluar. Gelap, sunyi, tidak ada siapapun di luar sana. Ia terpaksa berbalik badan, kembali ke kamarnya. "Kenapa dengan si Faris? Aku khawatir kalau dia nanti mencari tahu sendiri soal istri dan anaknya dari orang lain." Batin Rahima tak tenang. Lagi, ia melirik ke arah jarum jam yang sudah berada tepat di angka 12. Rahima bangkit dari tepi ranjang dan mulai membakar menyan untuk dibawa ke gudang seperti biasanya. Tujuannya adalah agar arwah menantu dan cucunya tidak bergentayangan. Sebelum Faris pulang, Rahima buru-buru melakukan ritualnya. Ia takut dipergoki oleh sang anak laki nanti. Meski ia sendiri tak tahu bahwa Faris telah melihatnya semalam menjalani ritual yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon, yaitu melayani jin yang bersekutu dengannya selama ini. Faris mulai duduk bersila dengan kedua telapak tangan diletakkan ke kedua pahanya. Ia mulai memejamkan mata dan mencoba konsentrasi agar tidak memikirkan apapun selain menghadirkan sang pencipta di dalam pikiran dan hatinya.
Begitu pula dengan Pak Wahyu yang duduk di belakang Faris. Pak Wahyu mulai membuka mata batin Faris dengan membaca doa-doa khusus, seraya mengusap-usap punggung Faris. Lalu yang terakhir ia meraup wajah Faris sebanyak 7 kali. Meski mata Faris terpejam, ia bisa merasakan berada di dimensi lain. Ia bisa melihat di sekelilingnya yang berubah menjadi rumahnya. "Aduh bu, sakit. Aku gak tahan bu," seru seorang wanita yang begitu Faris hafal suaranya. "Sayang," panggil Faris dengan mata mengedar ke sekeliling, hingga sorot matanya berhenti sejurus ke depan yang memperlihatkan Rahima tengah memaksa sang istri keluar dari pintu belakang. Tanpa istri Faris kepayahan untuk berjalan sambil mengatur napas, Faris berlari mengejar ibu dan istrinya yang sedang menuju ke gudang belakang. "Bu," seru Faris ingin menghentikan ibunya, tetapi keduanya tak mendengar sama sekali. Faris seperti melihat film yang nyata di depannya. Namun ia sendiri tak dapat menghentikan setiap aksi yang ia lihat. Tanpa sadar, istri dan ibunya telah masuk ke dalam gudang dan dikunci dari dalam. Faris gelisah karena ia pikir tidak bisa masuk. Ia coba mendekat ke arah pintu dengan maksud ingin mendobrak paksa. Tak perlu mengeluarkan tenaga, Faris langsung menembus pintu itu dan berhasil masuk ke dalam. Mata Faris terbelalak melihat istrinya dibaringkan di atas lantai yang penuh dengan debu tebal. Sedangkan Rahima menghidupkan lilin-lilin putih di sekeliling menantunya. Faris juga melirik sebuah napa besar berisi wadah untuk tumpah dan juga menyan. Tak hanya itu saja, ada kembang 7 rupa, ayam cemani, dan segelas kopi hitam untuk sajen yang akan dipersembahkan pada jin yang menjanjikan Rahima ilmu yang bisa menjadikan dia seorang dukun beranak. "Bu, sakit," keluh menantu Rahima sambil mengangkat kepala dan mengelus perut buncitnya. Wajah wanita hamil itu sudah basah karena keringat. Sakit sekali yang ia rasakan karena akan melahirkan buah citanya dengan Faris. Faris mendekati ingin membantu istrinya, namun ia tidak bisa menyentuh apalagi bersuara karena sia-sia. "Abang," pakik sang istri yang berharap suaminya datang membantu menyelamatkan. Saat itu Faris sedang merantau. "Sayang, abang di sini," ucap Faris dengan mata berkaca-kaca. Ia paham betul yang sedang dialami istrinya. Mata Faris tertuju pada darah yang keluar mengenang di lantai yang berasal dari kemaluan istrinya. Wajah sang istri juga memucat dengan napas tersengal. Faris melirik Rahima yang tak peduli sama sekali dengan mulut kemat kamit membaca mantra untuk mendapatkan jin yang akan mengambil sukma menantunya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Faris mengambil ibunya. Tangannya berusaha memegang pundak Rahima. Rasanya seperti angin lalu yang tidak ada gunanya sama sekali. Ringan dan tidak terasa apapun. "Ah, sialan," umbat Faris setelah benar-benar sadar bahwa kehadirannya di sananya sebagai penonton saja. Ia tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu itu. Tiba-tiba terdengar suara yang besar, menggelegar disertai asap hitam yang pekat lalu menjadi wujud menyeramkan dengan kehadiran sosok tinggi besar. Sorot mata merah menyala dengan gigi taring panjang yang keluar. Tingginya hampir mencapai 2,5 meter dengan bulu lebat yang menutupi tubuhnya. Faris yang kaget dengan kehadiran sosok tersebut spontan mundur. "Ini tumbalnya dari hamba," ucap Rahima dengan senyum sumringah. "Bu, aku gak mau bu," ucap menantu Rahima yang mulai melemah. "Ibu, apa-apaan ini?" teriak Faris yang berusaha melindungi istrinya. Ia pasang badan agar makhluk besar itu tak menyentuh sang istri sedikit pun. "Kau akan mendapatkan yang kau mau, Rahimah," ucap makhluk tersebut. "Beri aku kekuatan agar bisa menjadi dukun beranak dengan kekuatan yang mumpuni juga," pinta Rahimah. "Tentu saja, dengan syarat kau harus melayaniku setiap malam Jumat Kliwon." "Aku juga ingin bisa melindungi diri, punya ilmu untuk meneluh orang lain." "Hahaha,
Tidak semudah itu. Kau harus menyiapkan satu tumbal lagi untukku. Harus dari keturunanmu sendiri, balas makhluk itu. Astagfirullah ibu, herdik Faris. Baiklah, terimalah persembahanku ini. Seorang wanita hamil yang mengandung keturunanku sesuai dengan syarat, ucap Rahimah. Menantu Rahimah menggelengkan kepalanya. Tak peduli sakitnya kontraksi, ia hanya ingin lepas dari perangkap Rahimah. Bu, istighfar bu. Aku ini sedang mengandung cucu ibu. Aku mohon bu, ucap sang menantu mengibah. Faris menangis sesenggukan. Ia ingin marah dan mengutuk perbuatan ibunya. Tapi apa daya, ia tak punya kuasa akan hal itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.